guys, balik lagi sama gue Anissa. Nah, di sebelah gue ini udah ada MacBook guys. FYI aja, kalau kalian pakai MacBook tuh salah satu privilege-nya adalah tahan lama dan juga awet. Tapi tentunya hal itu tuh juga harus kalian barengin sama pinter-pinter ngerawat dan juga maintenance-nya. Kira-kira apa aja sih tips dan trik ngerawat MacBook? Tonton videonya sampai habis. Buat yang pertama itu perhatiin sleep dan shutdown-nya. Buat Mac user itu pasti udah tahu banget kalau fitur sleep atau power nap di MacBook ini merupakan suatu keunggulan ya guys. Buat gue nih yang kalau emang kerjaannya tuh dikit-dikit suka buka laptop, dikit-dikit juga suka matiin laptop, ini tuh fitur ini tuh menguntungkan banget. Jadi gue nggak perlu shutdown terus nanti nyalain lagi. Karena biasanya tuh ada kali dalam sehari gue tuh 3 kali nyalain dan matiin laptop itu ada. Jadi nanti gue nyalain lagi, terus nanti gue tutup, terus nanti gue buka lagi, terus nanti gue tutup, baru gue sambung kerjanya. Kayak itu tuh kalau sebelumnya gue pakai laptop Windows, gue tuh ada rasa sedikit was-was guys, karena kabarnya kalau laptop Windows ini gak boleh terlalu sering ya di sleep dan di langsung tiba-tiba tutup gitu, itu nggak boleh terlalu sering, karena yang ada nanti kalian laptopnya malah jadi mati total. Nah, kalau di MacBook itu sama sekali gak ada masalah guys, bebas aja. Tapi ya pastinya sih selama kalian dalam batas wajar, ya nggak berlebihan lah, itu masih oke banget dan gak ada masalah kalau di MacBook. Gua ada lihat satu video di media sosial gitu ya, ada Mac user yang dia tuh nggak pernah matiin MacBooknya selama 1 bulan full guys. Nah, yang kayak gini tuh menurut gue terlalu berlebihan ya. Gue saranin tuh kalian ya tetap perhatiin sleep atau power nap atau tombol shutdown-nya di MacBook kalian. Contohnya aja nih, misalkan kalian nyalain MacBook itu ya di pagi hari. Nah, kemungkinan nanti sore atau siang atau sore itu kalian bakalan nyambung kerja lagi, ya kalian tutup atau sleep aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian tuh udah nyalain MacBook-nya tuh di sore ya, atau siang sore itu dan malam kalian gak bakalan pakai kerja lagi, ya gua sih better nyaranin kalian ya udah langsung dimatiin aja gitu. Jadi tetap penggunaannya harus diperhatiin. Satu lagi guys, kalau kalian mau sleep atau mau shutdown laptop kalian ini, atau kalian mau langsung tutup aja, itu kalian harus perhatiin guys di bagian bawah keyboardnya ini. Karena kalau dalam keadaan bagian bawah atau keyboardnya itu dalam keadaan panas, itu malah bikin masalah baru atau nimbulin masalah baru lagi. Nanti di screen kalian bakalan ada white spotnya. Nomor 2, usahain MacBook kalian itu terhindar dari suhu panas. Nah, di rekomendasi ini sama apple.com-nya langsung, tingkat kinerja terbaik MacBook itu di semua versi ya guys. Di semua versi itu ada di suhu 10 derajat sampai 35 derajat Celcius. That's why kalau kalian mau MacBook kalian itu tetap awet, tetap tahan lama, kalian tuh harus usahain hindarin suhu yang panas dengan cara ya mengurangi penggunaan ya, durasi penggunaan MacBook kalian. Nah, karena kalau suhu MacBook ini panas terus dan ya hampir tiap hari kalian gunain yaitu terus-menerus panas, itu kalian bisa MacBooknya kerusakan permanen di kapasitas baterainya. Nah, tapi kan kadang kalau kita emang lagi kerja ya guys, dari pagi sampai malam gitu ya, apalagi kerjaan kita banyak, kadang susah kan, gak mungkin kerjaan kita belum selesai ya MacBooknya udah dimatiin, yang ada kita malah dimarahin bos. Nah, tentunya itu adalah suatu masalah atau problem yang pasti ada solusinya guys. Kalau di problem satu ini, kalian bisa gunain aksesoris tambahan cooling pad. Jadi cooling pad ini buat ngestabilin suhu laptop kalian. Oke guys, ada note tambahan nih. Kalau misalkan kalian yang biasa sering pakai MacBook itu di atas kasur atau di atas kaki kalian, itu mendingan sekarang kalian kurang-kurangin deh kayak gitu, karena itu juga bisa berdampak sama MacBook kalian. Dampaknya adalah screen-nya ini bisa nge-freeze atau nge-lag, karena MacBook ini kan bagian bawahnya tuh kaki-kakinya agak pendek gitu ya, jadi
suhu panas yang di bawah itu kurang bisa keluar, dan itu terhambat di dalam. Kayak akibatnya ya itu tadi, screen kalian bisa nge-lag atau bahkan ada yang sampai nge-freeze. Dan kalau kalian ngerasa pakai cooling pad itu kurang efektif, kalian bisa coba kalian istirahatin sebentar MacBooknya, nggak usah lama-lama, kurang lebih sekitar 10 menit aja dengan keadaan cooling pad itu menyala. Coba kalian diemin selama 10 menit, baru kalian bisa lanjut kerja lagi. Oke, buat yang ketiga itu ada bersihin MacBook kalian secara rutin. Nah, kalau tadi udah tindakan preventif udah kalian lakuin dari segi software atau segi dalamannya udah dilakuin, sekarang tinggal bagian hardware-nya atau bagian luarnya. Kalian jangan salah ya guys, tips yang ketiga ini gak kalah penting dari tips-tips yang sebelumnya. Ini adalah salah satu alasan penting kenapa MacBook bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, karena kalau kita bersihin MacBook, ya walaupun sebetulnya nggak cuma MacBook sih, itu di semua laptop, hal itu pengaruh sama kinerja MacBook atau laptop kalian. Karena kalau kalian nggak bersihin debu-debu yang ada di MacBook kalian ini secara rutin, MacBook ini debu-debunya bakalan bersarang guys di dalam, dan bisa tuh masuk ke dalam mesin gitu. Otomatis juga bakalan menghambat kinerja MacBook kalian dong. Ya kita ibaratin aja ya guys, kalau orang tuh kayak nggak mandi selama berhari-hari gitu, pasti kan kelihatannya ya nggak segar dan lemes gitu. Itu juga kejadian sama benda mati kayak laptop kalian guys. Nah, buat ngebersihinnya sih menurut gue mudah aja, karena sekarang tuh udah banyak banget yang ngejual cleaning kit di toko oranye dan juga toko hijau. Harganya juga cukup terjangkau di sekitar 30 sampai 50 ribuan. Jadi di situ kalian udah bisa dapetin alat-alat kayak kain microfiber, terus cairan alkohol, brush, bahkan ada kayak peniup debu manual gitu yang kayak manual, kalian bisa pakai tangan. Kalau kalian nggak tahu atau kebingungan, kalian bisa nanti gua cantumin nih di sini fotonya ya. Dan juga ada vakum kecil, ya itu menurut gue unik banget sih. Vakum kecil yang pakai dinyalainnya tuh pakai USB. Jadi kalian bisa vakum nih di sekitaran keyboard kalian atau di sekitaran sela-sela screen-nya. Oke, buat yang nomor 4 itu ngasih tambahan aksesoris. Nah, kalau kalian udah ngebersihin MacBook-nya secara rutin, kebersihannya ini harus tetap kalian jaga atau maintenance dengan gunain aksesoris tambahan guys. Nah, buat aksesoris tambahan ini gunanya adalah buat tetap jaga ketahanan dan juga kebersihan dari MacBook kalian. Contohnya aja kayak aksesoris tambahan yang tadi tuh cooling pad, itu gunanya buat ngestabilin suhu MacBook kalian. Kalau aksesoris tambahan kayak hard case, pelindung keyboard atau silikonnya, atau screen guard, itu gunanya buat ngelindungin MacBook kalian dari debu, benturan, atau goresan yang kecil yang bahkan kita tuh gak nyadar. Kadang suka ada kayak di sini, itu tiba-tiba ada aja goresannya. Kalau pakai hardcase kan jadi paling enggak itu hal untuk goresan semacam itu terminimalisir guys. Nah, bahkan ada aksesoris tambahan buat penutup portnya di samping ini guys. Nih, kayak ini tuh ada aksesoris tambahannya biar ngejaga debu tuh nggak masuk ke port-port ini. Tapi ya balik lagi, silakan kalian tuh sesuaiin sama preferensi kalian masing-masing. Kalian juga harus sesuaiin sama kebutuhan kalian, asalkan masih dalam konteks merawat dan juga maintenance device kalian. Oke, buat yang kelima, yang terakhir ini hindarin MacBook kalian dari air guys. Yang terakhir ini bener-bener tips yang menurut gue harus kalian hindarin banget. Walaupun kadang ini tuh ada unsur kecerobohan dari diri kita, tapi kalian harus usahain banget buat hindarin ya guys. Kenapa? Karena kalau MacBook tuh udah kena air, itu akibatnya udah serius banget guys. Apalagi masuk di celah-celah keyboard ini. Ya, karena di bawah sini tuh udah langsung bagian mesin guys. Di bawah ini, di bawah keyboardnya itu udah bagian mesin. Jadi itu bisa fatal banget. Apalagi di bawah keyboard ini ada audionya guys. Jadi audio itu kan keluar dari keyboard. Itu kalau kena air atau masuk air ke celah-celahnya, itu akibatnya udah serius banget. Gue punya temen nih guys, yang MacBooknya ini kehujanan. Kehujanannya sih nggak bener-bener kena hujan gitu ya, kena hujan yang sampai basah. Tapi MacBooknya ini ditaruh di dalam tas.
Nah, tapi ternyata pas dikeluarin MacBook-nya itu kayak udah netes-netes air. Ternyata dari tasnya itu juga basah dan ada beberapa air yang masuk ke MacBook-nya gitu ya, sampai pas dikeluarin airnya tuh netes. Ya hasilnya udah MacBook-nya tuh bener-bener mati total, udah gak bisa dibenerin karena itu udah kena di mesinnya. Jadi kadang emang hal-hal kecil yang harus yang kadang orang tuh nggak suka perhatiin gitu, hal-hal kecil kita harus perhatiin karena akibatnya tuh cukup fatal guys, bisa berakibat cukup serius. Penting banget buat jaga MacBook kalian atau laptop kalian dalam keadaan kayak gini ya guys. Oke, itu dia guys tips and trick merawat dan maintenance MacBook versi JLID. Kalau kalian ada nggak tips buat ngerawat laptop atau MacBook kalian? Atau mungkin kalian pernah ada suatu kejadian atau pernah ada suatu cerita yang bikin laptop kalian tuh rusak? Coba ceritain pengalaman kalian atau juga pertanyaan kalian. Bebas apa aja kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya guys. Jangan lupa juga kalian like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, bisa langsung kunjungin aja description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you later guys, bye!